Oke, assalamualaikum untuk semuanya ya. Ini saya ada cerita. Ada cerita itu masalah uang bantuan anak sekolah itu ya, KIP. Ya, itu kadang-kadang susah pencairannya. Padahal uang sudah masuk di bank. Dicek di ini kartu anak kita itu sudah ada. Tapi ketika pencairan susah di bank. Kenapa coba? Saya ceritain ya. Karena itu permainan dari mereka juga. Memang dipersulit. Entah apa tujuannya saya nggak ngerti kan. Nah, jadi ceritanya saya dari merantau. Jadi bantuan KIP ini untuk anak sekolah, ya kan, anak sekolah SD ya, 450.000 kan, 450.000. Pas mau dicairin itu susah. Dia harus katanya kolektif, harus nunggu guru-gurunya, katanya kan. Harus gurunya yang ngambil. Kenapa harus orang kita punya cardnya kok malah nggak bisa? Itu kan hak kita. Yang namanya sudah ada kartunya kan, tinggal digesek bisa, tapi susah, nggak bisa. Kita pergi ke banknya juga nggak bisa, ya kan? Terus karena istri saya ingin mengambil uang itu susah, ya kan? Nah, itu kan urusan perempuan lah sama anaknya, saya nggak mau ikut campur lah. Saya masalah itu kan, malu juga kita sebagai suami kan. Cuman karena istri ini terlalu percaya atau orang-orang lain terlalu percaya, jadi dia nggak mengambil sampai mandek 1 bulan lebih, ya kan? Uang itu gak bisa keluar. Padahal tempat lain sudah keluar. Tempat lain sudah keluar, sudah diambil. Cuman yang daerah sini nih, daerah tempat saya ini, anak saya sekolah ini, dari sekian sekolah itu belum keluar. Alasannya di banknya begini. Ketika saya pergi ke banknya, saya tanya dulu sama istri nih. Saya tanya sama istri, kok belum cair dek? Kata banknya, belum bisa katanya. Sebab gini. Tanya sama gurunya, yang ini, yang mengeluarkan uang tuh, sebab dari banknya belum keluar gini. Ya ngerti kita kan, kenapa kok bisa begini, yang lain sudah. Padahal uang itu sudah ada tuh di bank. Ya, itu tak apa permainan banknya atau permainan dari guru-gurunya supaya lupa, sehingga ketika lupa wali murid itu dia tidak mencairkan atau mencairkannya bulan berikutnya atau tahun berikutnya, sehingga yang sudah cair itu bisa kemungkinan lah, prasangka saya, mereka ambil kan. Jadi karena saya kesal, pikirannya kini terlalu bodoh kan, saya pergilah kan, pergi ke bank. Karena ditanya sama istri saya nggak bisa, dengan gurunya nggak bisa, pergilah ke bank. Ketika sampai di bank, saya masuk. Ada apa pak? Satpamnya nih penyakitnya. Dia nggak ngerti tugas satpam. Apa tugas satpam? Mengamankan, pengamanan, bukan untuk masalah kita tarik uang. Temuin nama satpamnya. Mau apa pak? Oh ini pak, saya mau ngambil ini, menanyakan pada pihak bank tentang uang bantuan anak sekolah. Kenapa tidak bisa dicairkan sedangkan sudah ada uangnya pak? Oh gini pak, harus gurunya yang ngambil katanya. Harus kolek itu pak, karena begini kata banknya. Saya bilang, saya ingin bertanya langsung dengan tellernya pak. Katanya, nggak bisa pak katanya. Nggak bisa. Satpamnya yang jawab. Karena saya ngerti tugas satpam, ya kan, pengamanan itu. Pak, saya tidak mau berbicara dengan bapak. Karena bapak berbicara berapa kali pun tidak ada manfaatnya. Saya bilang gitu satpamnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan omongan bapak. Saya ingin berbicara dengan orang banknya. Keluar tuh orang bank, bukan rektor utamanya. Tapi apa? Orang biasa juga. Oh pak, kenapa pak? Ada apa pak? Bisa saya bantu? Iya pak, saya ingin menanyakan uang bantuan anak sekolah yang 450.000 itu pak, sudah ada di banknya, tinggal dicairkan, sudah masuk, sudah 1 bulan lebih loh nih pak. Yang lain-lain sudah. Oh pak, karena begini alasannya kan. Pokoknya nggak bisa diambil. Oke pak, sekarang saya tidak mau berbicara dengan bapak, saya tidak mau berbicara dengan ini satpam itu. Saya ingin berbicara yang bertanggung jawab di bank ini, cabang ini, BRI ini, Bank BRI ini, Bank BRI. Saya bisa bertemu pak dengan direktur utamanya pak. Oh banyak betul tuh ceritanya tuh. Pokoknya kita nggak boleh ngambil. Ujung-ujung saya paksa, pak saya nggak butuh keterangan bapak, saya ingin keterangan yang memang bertanggung jawab atas bank ini. Oh maaf pak. Oke pak, kalau direkturnya ada di atas pak, di atas. Pergilah saya kan, nemui
bank yang dia itu direktur utamanya itu. Nah, saya tanya sampai sana. Saya antri dulu dong, kan? Antri dulu. Sudah ke situ, saya bawa handphone nih. Memang sudah saya viralin. Naik ke atas. Apa keterangannya? Ada apa Pak? Katanya direktur utamanya. Laki-laki. Gini. Ini Pak, saya ini ingin mencairkan, ingin bertanya, bukan saya mau mencairkan, ingin bertanya pada Bapak. Kan Bapak yang bertanggung jawab Pak ya? Iya, kan? Orang bank itu ngomong tuh. Hati-hati kita. Mantap dia bukan ngomong. Ingin mencarikan uang bantuan dari pemerintah itu KIP Pak. Bantuan apa aja lah pokoknya. Kok kenapa kok dari kecamatan ini belum bisa dicairkan sedangkan yang lain sudah Pak? Bahwa dia itu kan dianggapnya itu tuh bodoh kan. Dia jawab itu saya gini Pak, sebab gini katanya. Terlalu ramai sekarang juga keadaannya begini, keadaannya apa corona hari itu gini. Oh begitu Pak. Sudah jawab begitu? Loh Pak, ini sudah 1 bulan loh Pak. Sudah 1 bulan lebih. Mau mendekati 2 bulan. Belum cair juga. Akhirnya apa? Saya tanya. Kok bisa begitu Pak? Ngeles lagi dia. Karena kita itunya bagian teller itu cuma 1 di sini Pak cabangnya Pak. Pak, uangnya bukan miliaran Pak. Bukan ratusan juta Pak. Hanya berapa sekolahan di kecamatan ini. Dikira saya tidak tahu kan ya. Saya sebutin. Bantuan tuh 450.000 Pak. Sekolahan yang mendapat bantuan itu di sini cuma ada berapa sekolahan Pak SD-nya Pak. Saya kasih tahu satu persatu tuh. SD ini, SD sini. Di total kalau satu sekolah itu dapat 80 orang, kalau kalikan contohnya 10 sekolah baru 800 Pak. 800 siswa. Itu pun nggak nyampai. Ya. Jadi kok susah betul dicairkannya, kata saya. Ya karena ini Pak, waktunya ini tellernya itu cuma 1 di sini Pak, gini. Kita ini sistem komputer Pak. Komputer itu 1 hari 8 jam kerja itu bisa mengeluarkan segini gini. Nggak bisa jawab dia. Tapi sebetulnya ya itu ditunda-tunda. Malah saya coba Bapak tanya dulu sama pihak sekolah yang berhak mengeluarkan itu. Sudah saya tanya Pak. Katanya tergantung banknya. Tapi nyatanya enggak. Saya sudah tanya, ada nomornya. Oh, perlu saya telepon. Oh, gini. Ujung-ujungnya itu direktur utama. Kejebak tuh macam-macam omongan. Gini, oh, Bapak atas nama sekolah mana Pak? Katanya. Sekolahan sini. Oh, kalau Bapak mau, biar punya Bapak saya ini kan, saya cairkan sekarang. Lah, kok bisa begitu? Wah, Bapak ini kata saya gitu. Kok Bapak punya saya bukan mengambil duit Pak. Tapi saya ini bertanya sama Bapak, terangkan kenapa. Kata saya, nggak bisa 1 bulan seperti ini, nggak bisa. Cuman sekitar 800 kurang orang ya. Sekitar 500 orang lah yang menerima itu. 450. Sudah 1 bulan lebih. Setelah itu, ngerayu dah. Yaudah Pak, atas nama sekolah mana, punya anak Bapak siapa, biar saya cairkan sekarang. Direktur utamanya tuh. Bayangkan. Berarti bukannya nggak bisa, sebetul permainan mereka. Bank BRI ini. Nah, akhirnya apa? Nah, gini aja Pak, kalau begitu biarlah Pak, nanti saya secepatnya akan saya cairkan Pak. Datang saya hari Senin, sekarang nih saya datang nih ke bank. Saya bilang gini kan, kalau Bapak nggak ini, saya ini Pak, saya up katanya di media sosial. Nah, sambil saya rekam, dia tahu ngerekam. Dimarahin saya, nggak apa-apa Pak, kata saya. Sudah direkam. Set up nih Bank BRI cabang ini, kata saya. Ya kan? Dia ketakutan. Setelah itu hari Selasanya, ya kan? Senin saya ke situ, hari Selasanya, kok bisa cair? Coba bayangkan. Bisa cair. Langsung gurunya itu suruh datang ke bank, ya kan? Suruh mengambil Selasanya langsung dikasih 450.000. Dipanggil wali murid. Nah itu, jadi kita itu harus pintar. Harus ngerti, kadang-kadang permainan mereka itulah. Baik apa aja lah, baik itu bank, baik kepolisian, baik samsat, atau apa aja lah. Kita harus seperti itu. Kalau enggak, habis kita. Uang itu ditunda-tunda. Ya kalau seandainya 800 orang kali 450 kali setengah juta, kan lumayan tuh. Berapa juta tuh? 800 kali 450.
mau 400 juta kan, kalau 1 bulan lumayan tuh uang tuh, bunganya naik kan, diolah sama mereka. Kalau kita nggak gitu lagi, bisa-bisa hilang duit. Bantuan depan dikasih kita, yang bantuan yang sudah hilang. Maka kita harus pintar seperti itu. Akhirnya dapat. Itulah kejadiannya. Ada lagi cerita ini, ngambil KIP juga di bank yang lain ini. Setelah didatangkan ke kantornya, baru cair lagi. Dia dia yang jadi kambing bagian cegah-cegah kita itu, orang rakyat itu, satpamnya itu ngerti ya, ini satpam bank. Lo tugasnya itu jaga keamanan, ya kan? Kalau ada customer ingin mencairkan uang, bukan lo ya bang ini ya, berhak nerangin ya, tapi teller orang bank, ngerti ya, satpam ya, satpam bank tuh ya. Situ itu cuma kontrak satpam atau dari mana, apalagi cabang-cabang ya, nggak usah lah terlalu banyak ini. Jangan pembodohan. Ini ingat nih Bank BRI. Jadi tak usahlah ditunda kalau ada bantuan bansos dari pemerintah dari mana dilambat-lambat. Sebetulnya sekarang ini sudah zamannya komputer online ya. Dengan hitungan detik masuk. Nggak ada yang namanya sampai 1 bulan, hampir 2 bulan uang baru cair. Tidak ada. Tolong ya. Tolong. Ini deh Bang. Ini saya bikin konten nih supaya orang-orang ngerti, terutama yang di pelosok-pelosok tuh. Yang di pelosok-pelosok tuh kadang-kadang kena gimbal sama RT-nya dengan RW-nya atau kelurahannya. Tadinya dapat sekian, tinggal sekian, dapat sekian, tinggal sekian. Tolong nih. Tolong pihak-pihak bank atau yang bersangkutan ya, baik RT, baik kelurahan, atau kalau ada bantuan pemerintah berikan. Bagi kalian memang uang 450 atau berapa itu sedikit, tapi bagi mereka itu sangat bermanfaat. Oke, semoga jadi pintar kita semua. Jangan mau dibohong-bohongin sama orang-orang bank tuh, karena mereka memang pintar ngomong. Oke, assalamualaikum.